Pernahkah Anda merasa semua hal justru menjadi kacau saat Anda berusaha melakukannya dengan sangat sempurna? Momen sia-sia ketika Anda mencoba menggenggam erat-erat, namun segalanya runtuh seperti butiran pasir di sela jari. Ini adalah fenomena misterius saat keinginan kuat untuk berhasil justru menjadi racun yang mencekik diri. Kita mengejar hasil yang lebih baik, namun usaha itu terkadang menjadi penyebab utama kehancuran kita. Topik hari ini adalah rahasia psikologi tentang kegagalan yang terjadi ketika kita terlalu keras berusaha. Saya, Uni, juga pernah kehilangan seluruh keseharian saya karena terjebak dalam perangkap berat kesempurnaan. Saat memimpin proyek penting di tempat kerja, saya sangat ingin diakui oleh semua orang. Begitu ketua tim menunjukkan ekspektasi yang tinggi, mesin di dalam dada saya mulai bekerja berlebihan. Dari riset data hingga menulis proposal, saya sering terjaga sepanjang malam demi memastikan tiada detail terlewat. Rekan kerja berkata itu sudah cukup, namun mata saya hanya bisa melihat kekurangan diri sendiri. Karena terus memperbaiki demi kalimat yang sempurna, tenggat waktu pengerjaan pun tiba dengan sangat cepat. Di hari terakhir, tangan saya gemetar karena tegang dan akhirnya salah memasukkan angka paling penting. Semua usaha lembur malam demi hasil terbaik justru berakhir dengan kesalahan ketik yang sangat fatal. Mendengar suara kecewa dari ketua tim, saya langsung merebahkan diri di tempat tidur seperti melarikan diri. Dalam hubungan sosial, obsesi untuk tampil baik juga membuat Uni selalu merasa kesepian dan lelah. Menjelang acara kumpul bersama teman-teman lama kuliah, saya ingin menunjukkan versi terbaik dari diri saya. Agar terlihat humoris dan penuh perhatian, saya bahkan menyiapkan topik pembicaraan terlebih dahulu sebelumnya. Duduk di sana, saya terus berusaha menyenangkan mereka sambil memperhatikan setiap reaksi dari teman-teman saya. Seperti yang saya lakukan pada atasan dan rekan kerja, saya mencoba menunjukkan hubungan ideal kepada mereka. Namun, reaksi berlebihan dan nada bicara saya yang tegang justru membuat suasana menjadi sangat canggung. Saya menanggapi lelucon ringan teman dengan terlalu serius dan akhirnya merasa sakit hati sendiri. Dalam perjalanan pulang dengan energi yang terkuras habis, saya harus menghadapi rasa hampa yang mendalam. Muncul penyesalan besar karena saya tidak bisa menjadi diri sendiri bahkan di antara teman-teman dekat. Bagaimana dengan asmara? Di hadapan orang tercinta pun, kebiasaan saya yang terlalu memaksa tidak berubah. Karena ingin selalu menjadi pasangan yang sempurna, saya menyembunyikan semua perasaan asli saya dalam-dalam. Saat kecewa, saya berpura-pura paham dengan dada lapang, hanya menampilkan sisi ceria dan sehat. Saya menghabiskan waktu berjam-jam mencari restoran kesukaan pasangan demi merencanakan kencan yang tanpa celah. Suatu hari, pasangan saya memutuskan hubungan karena merasakan adanya dinding pembatas yang tebal di antara kami. Bagi orang yang hanya berniat baik seperti saya, ini adalah akhir menyedihkan yang mustahil dipahami. Namun mengenang kembali, saya tidak sedang berbagi hati. Saya hanya sedang memainkan peran dengan sempurna. Begitulah, keinginan kuat untuk berhasil dalam pekerjaan, cinta, dan pertemanan justru membawa saya pada kegagalan. Mengapa hal ini terjadi? Dalam psikologi, ini dijelaskan sebagai kondisi kesiagaan atau gairah yang berlebihan. Ketika otak berusaha terlalu keras untuk berhasil, ia menganggapnya sebagai situasi krisis yang mengancam keselamatan. Hormon stres dilepaskan,
sudut pandang menyempit, dan kemampuan menilai secara rasional pun menurun drastis. Otot-otot tubuh menjadi kaku, membuat gerakan alami atau respons yang fleksibel menjadi mustahil dilakukan. Hal ini persis seperti atlet yang melakukan kesalahan konyol di babak final akibat terlalu gugup. Keinginan untuk berhasil sebenarnya menyembunyikan kecemasan luar biasa dan rasa takut yang mendalam akan penolakan. Ini adalah obsesi bahwa diri saya saat ini kurang, sehingga harus membuktikan sesuatu yang lebih. Karena tidak mempercayai diri mereka apa adanya, orang-orang sangat bergantung pada hasil penilaian luar saja. Jika kita tidak memutus lingkaran setan ini, kita akan hidup sebagai budak dari usaha sendiri selamanya. Uni menyadari kebenaran yang menyakitkan ini dan akhirnya memutuskan untuk mengubah seluruh cara menjalani hidup. Saya memilih menghentikan usaha menyakitkan untuk membuktikan diri dan memberi kebebasan pada diri untuk gagal. Sekarang, saya bagikan 3 latihan psikologis untuk bebas dari tuntutan itu dan mendapatkan kembali vitalitas. Langkah pertama adalah melupakan hasil akhir dan fokus sepenuhnya pada sensasi dari proses saat ini. Kita gagal karena pikiran kita selalu sibuk mengejar masa depan yang penuh dengan kesuksesan. Kita harus melepaskan keterikatan pada hasil nanti dan fokus pada apa yang disentuh jari sekarang. Saat menulis, jangan pikirkan kalimat hebat, fokus saja pada suara tombol papan tik yang ditekan. Dalam rapat, jangan mencoba menjadi pahlawan, fokuslah mendengarkan suara orang lain dengan saksama. Saat mengalihkan fokus ke masa kini, energi otak yang awalnya bekerja berlebihan mulai menemukan ketenangan. Setiap kali Uni menulis laporan, saya menghapus kata kesempurnaan dan mengisinya seperti membuat coretan. Berpikir bahwa saya hanya menyusun kata-kata, anehnya tulisan mulai mengalir lancar tanpa ada hambatan. Langkah kedua adalah latihan untuk secara sengaja mengizinkan diri Anda menjadi tidak sempurna atau kikuk. Tidak ada hasil sempurna di dunia ini sejak awal, dan semua kehebatan bermula dari ketidaksempurnaan. Ini tentang menyatakan pada diri sendiri bahwa hari ini Anda hanya akan bertindak dengan nilai 50. Saat bertemu teman, lupakan panduan percakapan yang sempurna dan duduk santai saja, itu sama sekali tidak apa-apa. Bahkan jika salah bicara atau suasana menjadi hening, terimalah itu sebagai bagian dari pesona manusiawi Anda. Anda harus menghadapi dan menghancurkan rasa takut ditinggalkan saat menunjukkan sisi diri yang tidak sempurna. Uni, untuk pertama kalinya, menunjukkan wajah lelah dan sedih yang sebenarnya kepada pasangan saya. Melepas topeng yang selalu berpura-pura baik saja, saya menangis mengatakan bahwa saat ini rasanya sangat berat. Saya takut ditinggalkan, namun dia justru memeluk saya sambil berkata akhirnya bisa bertemu diri saya yang asli. Melalui berbagi kelemahan dan ketidaksempurnaan inilah, sebuah ikatan emosional yang nyata akhirnya dapat terjalin. Langkah ketiga adalah mengganti pengkritik internal yang kejam dengan sosok pendukung yang hangat dan lembut. Saat kita mencoba keras, suara pengkritik kejam dengan cambuk terus berbicara di dalam pikiran tanpa henti. Saat ada kesalahan kecil, dia menjatuhkan harga diri dengan mempertanyakan mengapa hasil kita hanya segitu. Sekarang, matikan suara pengkritik itu dan gantilah dengan suara teman paling hangat di dunia. Alih-alih menyalahkan diri saat salah, jadilah yang pertama berkata, "Tidak apa-apa, hal itu bisa terjadi." Saat sikap kita terhadap kesalahan menjadi lembut,
otak akan mendapat kekuatan untuk mencoba kembali. Ketika Uni salah dalam bekerja, saya menepuk pundak sendiri dan berbisik, wajar saja karena saya manusia. Menghemat energi penyesalan untuk mencari solusi berikutnya justru membuat efisiensi kerja menjadi jauh lebih tinggi. Semuanya, keinginan untuk melakukan hal dengan baik bukanlah sebuah kesalahan atau sesuatu yang buruk. Itu adalah bukti bahwa Anda sangat mencintai hidup dan ingin menjadi sosok berharga bagi sesama. Namun, arah dari semangat tersebut justru bekerja dengan cara menghancurkan diri Anda sendiri. Sekarang, redam sedikit api yang membara itu dan jalanilah hidup dengan kehangatan yang nyaman. Kita hanya bisa mengendalikan napas dan sikap kita tepat pada momen saat ini saja. Kebebasan sejati datang saat kita menerima bahwa hasil akhir berada di luar kendali kita sendiri. Melangkah dengan lebih santai membuat kita bisa pergi lebih jauh dan hidup fleksibel layaknya menari. Lepaskan semua beban pikiran hari ini dan temuilah versi diri Anda yang paling santai dan tenang. Dalam perjalanan kerja, alih-alih merencanakan hari yang sempurna, berharaplah agar hari ini lewat dengan aman. Bahkan tanpa pencapaian besar, nilai dari keberadaan diri Anda sendiri tidak akan pernah berubah. Sama seperti Uni yang berhasil bebas dari belenggu kesempurnaan dan menemukan senyum ringan setiap hari. Hubungan nyata dan kesempatan yang akan mencintai sisi tidak sempurna Anda pasti akan datang menemui Anda. Jadi, berhentilah mengecilkan diri sendiri demi memenuhi standar yang dituntut oleh dunia luar. Saat kita tampil dalam bentuk yang paling autentik, kita memancarkan cahaya yang paling kuat dan indah. Mulai hari ini, jangan bersembunyi lagi hanya karena takut tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Sikap berani untuk menerima kegagalan, anehnya, justru akan memberikan hasil terbaik bagi Anda. Jangan mencoba menjadi aktor sempurna di panggung kehidupan, jadilah penonton yang bebas dan santai. Milikilah hati yang luas yang mampu memeluk dengan hangat diri Anda yang penuh kesalahan hari ini. Saat ketegangan pikiran mereda, kreativitas dan potensi yang terkunci akan terbangun seperti keajaiban. Usaha yang dipaksakan tidak akan bertahan lama, namun hati yang menikmati tidak akan pernah merasa lelah. Setiap langkah di jalan Anda adalah jawaban yang benar, jangan goyah oleh pandangan orang lain. Kemampuan menangani kegagalan kecil secara fleksibel akan menjadi senjata Anda yang paling kuat. Malam ini, lupakan tugas-tugas untuk membuktikan diri dan nikmatilah istirahat yang murni dan total. Saya, Uni, sangat memahami hati Anda yang menangis dan lelah karena mencoba berhasil setiap hari. Dan saya sangat percaya bahwa melewati terowongan rasa sakit ini akan membuka dunia yang jauh lebih luas. Setidaknya hari ini, turunkan ransel tanggung jawab yang berat dan tidurlah dengan nyenyak dan tenang. Tataplah cermin dan ucapkan kata dukungan hangat untuk diri sendiri. Kamu sudah melakukannya dengan baik. Saat terbangun besok pagi, Anda akan merasakan kelembutan seolah beban besar telah menghilang. Hidup Anda sudah lengkap apa adanya, tidak perlu menambahkan hal lain lagi ke dalamnya. Percayalah pada diri sendiri dan melangkahlah dengan ringan. Anda luar biasa dengan cara Anda sendiri. Uni akan selalu mendukung Anda sampai hari di mana Anda menemukan kembali keseharian penuh kedamaian.